Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini kita akan mengupas tuntas perbandingan dua kapal perang dari dua negara tetangga di Asia Tenggara. Kapal Republik Indonesia, kapak milik TNI Angkatan Laut, dan kapal Diraja Kris milik Tentara Laut Diraja Malaysia. Keduanya punya misi menjaga kedaulatan maritim, tapi jika keduanya bertemu di medan tempur, kapal mana yang lebih unggul? Kapal Diraja Kris, Malaysia. Kapal Diraja Kris adalah kapal pertama dari kelas Kris yang dibangun di galangan Wuchang Shipbuilding di Tiongkok. Kapal ini didesain sebagai offshore patrol vessel untuk menjaga perairan zona ekonomi eksklusif Malaysia. Spesifikasi utama, jenis offshore patrol vessel. Panjang 69 meter, bobot 700 ton, kecepatan maksimal 22 knot, jangkauan operasi 2000 mil laut, persenjataan 1 meriam HPJ 1730 mm otomatis, 2 senapan mesin berat 12,7 mm. Fungsi patroli perbatasan, misi pengawasan dan penegakan hukum maritim. KRI Kappa Indonesia. KRI Kappa adalah kapal kelima dari kelas Sampari yang dibangun oleh PT PAL Indonesia. Kapal ini masuk dalam kategori kapal cepat rudal yang berfokus pada serangan cepat menggunakan rudal anti kapal. Spesifikasi utama, jenis kapal cepat rudal, panjang 60 meter, bobot 460 ton, kecepatan maksimal 28 knot, jangkauan operasi 2400. Persenjataan 1 meriam Bofors 57 mm, 2 rudal anti kapal C 705, 2 senapan mesin berat 12,7 mm. Fungsi serangan ofensif cepat, pengawasan maritim, dan pertahanan pesisir. Perbandingan head to head, ukuran dan desain. Kapal Diraja Kris lebih besar dengan panjang 69 meter, cocok untuk misi patroli jarak jauh. Kapal Republik Indonesia. Kapak lebih kecil dengan panjang hanya 60 meter, tetapi desainnya aerodinamis untuk kecepatan dan manuver lincah. Kesimpulan, dari segi ukuran dan daya tahan di laut, kapal Diraja Kris unggul. Tapi dalam hal kecepatan dan kelincahan, kapal Republik Indonesia kapak lebih diandalkan. Persenjataan dan daya gempur. Kapal Diraja Kris memiliki meriam 30 mm, efektif untuk serangan jarak dekat dan ancaman kecil di laut. KRI kapak jauh lebih mematikan karena membawa rudal C705 yang mampu menyerang target di laut hingga jarak 140 km. Kesimpulan, dari sisi daya gempur, KRI kapak jauh lebih unggul karena persenjataannya mampu menghancurkan kapal besar dari jarak jauh. Kecepatan dan jangkauan operasi. Kapal Diraja Kris memiliki kecepatan 22 knot, cocok untuk patroli stabil di laut lepas. KRI kapak memiliki kecepatan 28 knot, memungkinkan manuver cepat untuk serangan atau pengejaran target. Kesimpulan, dalam pertempuran yang membutuhkan kecepatan tinggi atau serangan mendadak, KRI kapak lebih diunggulkan. Hasil akhir, di atas kertas, KRI kapak memiliki keunggulan di hampir semua aspek kecuali daya jelajah dan misi patroli panjang. Jika terjadi duel langsung, KRI kapak berpeluang besar menang berkat persenjataan jarak jauh yang mematikan. Jadi, siapa yang lebih unggul? Jika berbicara tentang kekuatan tempur dan kemampuan menyerang dari kejauhan, KRI kapak jelas lebih mematikan. Tapi, KD Kris masih sangat diandalkan untuk misi patroli jarak jauh dan menjaga stabilitas keamanan laut Malaysia. Apa pendapat kalian? Menurut kalian, mana kapal yang lebih tangguh di laut? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.